ada pertaniannya, kemudian ada edu-farmnya nanti, kemudian ada perikanannya. Jadi semuanya itu menjadi satu bentuk ketahanan pangan yang terintegrasi. Dari Bogor untuk Indonesia. Pendengar hadir Marisa untuk memandu Anda. Kali ini dalam dialog khusus Asta Cita ya yang hadir di edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 dan kita kedatangan tamu-tamu spesial yang tentu nanti akan menjelaskan terkait dengan dukung program unggulan Kasat Korem 061 Surya Kencana Bogor optimalkan ketahanan pangan. Tentunya selamat mendengarkan untuk Anda di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM dan juga streaming website kami rri.co.id. Sudah gak sabar saya untuk memperkenalkan ketiga narasumber yang hadir di studio yang tentu nanti masing-masing juga akan menjelaskan berbagai program, kemudian juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan juga dari sisi bidang pertanian ya. Semuanya para pakar di sini yang akan menjelaskan dan boleh juga untuk para pendengar nantinya berinteraktif di 0815 Yang pertama di hadapan saya ini sudah ada Danrem 061 Surya Kencana Bogor. Selamat siang, assalamualaikum. Brigjen TNI Thomas Rajunio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica sudah berkenan mengundang kami di sini. Siang Pak Komandan. Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Bapak Trian Turangga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau ASDA 2. Selamat datang di Studio Pro 1, Pak. Selamat, terima kasih Mbak Raisa, selamat siang telah mengundang kami. Terima kasih banyak. Mewakili Bupati Bogor, Bapak Rudi Susmanto yang hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya Pak ya. Betul. Baik, kemudian juga ada Bapak Jimmy Hantu, tokoh petani Bogor. Selamat datang, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mbak Jamat, terima kasih. Selamat siang. Baik, Pak Jimmy Hantu nih bukan orang baru karena sudah beberapa kali juga ya Pak ya datang ke sini ya. Betul. Oke. Dan tentunya ada banyak hal-hal yang akan kita bahas gitu ya terkait dengan program yang memang saat ini dilakukan untuk memajukan pertanian ya, terutama di wilayah Kabupaten Bogor gitu ya. Jadi kalau berbicara pertanian ini juga bisa berkaitan dengan ketahanan pangan seperti itu ya Bapak-bapak. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita karena setiap hari kita makan, ada makanan yang sampai ke meja kita, ada peran petani di balik itu ya. Dan ada lahan juga yang harus dijaga serta berbagai kebijakan yang harus memastikan produksi pangan tetap berjalan. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama kita langsung ke Pak Komandan dulu ya, Pak Danrem ya. Pak, mungkin bisa langsung disampaikan dari perspektifnya Korem 061 Surya Kencana. Kenapa ketahanan pangan ini menjadi salah satu perhatian penting dalam program TNI saat ini, Pak? Sebetulnya untuk TNI khususnya TNI Angkatan Darat sendiri, program ketahanan pangan ini sudah cukup lama. Tetapi dengan adanya Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya Setita kedua, ini semakin membuat implikasi yang besar, di mana pertahanan dan keamanan itu salah satunya adalah kemandirian baik pangan, energi maupun air. Nah, seperti kita ketahui ketersediaan pangan yang cukup tentunya akan menjadi salah satu fondasi bentuk pertahanan yang militer, yaitu di mana kemandunggalan antara TNI dan rakyat di situ bisa betul-betul terlaksana. Seperti yang kita ketahui bersama, program ini juga tadinya diawali dari obrolan santai antara saya dan Pak Jimmy, yang memang kita ingin membuat satu energi baru untuk generasi muda, khususnya Gen Z yang mungkin semakin kesini semakin anti dengan pertanian. Nah, makanya ide saya kemudian saya sampaikan ke Pak Jimmy menyambut baik. Nah,
tentunya kami membutuhkan satu tempat yang bisa kita jadikan praktek secara langsung, karena kita nggak mau cuman teori yang di atas kertas saja, tidak mau kalau bahasa Gen Z sekarang omon-omon gitu. Jadi yang terbersit pertama tentunya Kabupaten Bogor, karena kalau Kota Bogor kan kita sudah tahu tanah juga sudah semakin susah, sehingga saya dengan Pak Jimmy kita ngobrol, coba kalau kita ngobrol sama Pak Bupati, dan alhamdulillah gayung bersambut dengan programnya dari pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, tentunya ketahanan pangan inilah nanti yang akan membentuk sebuah ketahanan pangan tidak hanya dalam bentuk militer tetapi nirmiliter. Karena masyarakat kalau tentunya kebutuhan pangannya sudah cukup, tentunya mereka tidak akan berpikir untuk hal yang tidak-tidak. Seperti itu, Mbak. Dan sejauh mana Pak program ini sudah berjalan ya? Jadi kan memang masyarakat akhirnya tahu ada keterlibatan TNI di dalamnya ya untuk ketahanan pangan. Dan mungkin yang terbayang adalah TNI turun ke sawah atau misalnya kok ada di lahan gitu ya, lahan pertanian. Nah, sebetulnya apa nih bentuk dukungan dari Korem 061 Surya Kencana untuk sektor pertanian di wilayah Kabupaten Bogor ya khususnya? Nah, memang program-program sebelumnya kita itu pendampingan, Mbak. Pendampingan, dan kalau Mbak juga dan para pendengar juga sudah sering lihat, banyak prajurit yang juga turun ke sawah. Nah, ini satu hal yang akan kami upgrade. Karena prajurit itu khususnya ujung tombak kami kan Babinsa. Itu memang salah satu manusia super di Indonesia ini yang bisa semuanya. Tetapi bisanya itu mungkin tidak ahli. Nah, sehingga saya pikir perlu kita upgrade nih ketahanan pangan. Kenapa nggak kita ajak nih orangnya? Kalau bahasanya dulu yang pernah viral itu kan man of the man-nya, core of the core-nya. Nah, makanya saya kenalan dengan Pak Jimmy, inilah salah satunya. Ayo Pak Jimmy, kita daripada kita hanya tanam-tanam saja dan tidak terlihat, kenapa nggak kita buat satu konsep besar yang bisa dilihat dan tentunya nanti akan berkesinambungan. Nah, ide kami berdua ini diakomodir betul oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Rudi. Kenapa cuman 1-2 hektar begitu ya Pak Jimmy ya? Ini saya kasih 8 km. Nah, ini tantangan sebetulnya, karena kalau itu bentuknya square meter gitu kan ya, kotak lebih enak. Tetapi ini kita diberikan sebuah tantangan jalur Bojong Kemang ini yang sejauh 8 km, itu kita jadikan satu buah proyek ketahanan pangan yang tentunya nanti akan menjadi sentra-sentra lainnya. Karena Pak Rudi sendiri sudah mengajak kami dengan seluruh OPD, mana yang bisa dikerjakan oleh masing-masing OPD, mari kita keprok rame-rame. Begitu, Pak. Baik. Tadi gayung bersambut ya Pak ya, Betul. pemerintah Kabupaten Bogor ternyata juga sudah menyiapkan lahan untuk program ini. Dan kita ke Pak Trian sekarang. Kabupaten Bogor sesuai tadi apa yang disampaikan Pak Dandre, wilayahnya luas ya Pak ya. Punya pertanian, potensi pertanian yang cukup besar. Nah, sebetulnya apa yang ingin diwujudkan dengan potensi ketahanan pangan di Kabupaten Bogor dan juga harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah? Iya, jadi seperti yang pendengar juga tahu, Mbak Marisa juga tahu bahwa Kabupaten Bogor sangat luas, Mbak. Kita luasnya mungkin sama dengan Singapura dengan jumlah penduduk yang 6 juta jiwa. Tentu jumlah penduduk yang sebesar itu kan juga membutuhkan pangan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara kondisinya kan juga kita belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan kita secara mandiri. Kita masih banyak mengambil dari daerah lain ya, untuk ada beberapa pangan yang kemudian juga kita impor dari daerah lain gitu. Nah, tentu dengan program-program seperti ini kami sangat menyambut baik ya, karena dalam konteks tadi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ini kan tidak mudah. Gitu, kita membutuhkan semua pihak untuk dapat bekerja sama-sama gitu, bekerja sama-sama bagaimana kemudian memperkuat pangan di Kabupaten Bogor gitu. Memang ya fokus kita di Kabupaten Bogor. Ini yang memang jadi penting gitu sebenarnya, karena kita memang sudah punya sentra pertanian lah seperti di Bogor Timur atau di Bogor Barat. Nah, yang belum tergerakkan sebenarnya di Bogor Utara ya, Bogor Utara sana. Jadi memang bagaimana kemudian Pak Bupati, Pak Rudi Susmanto ingin membangun Kabupaten Bogor secara keseluruhan, tidak hanya di 1 atau 2 tempat, ini juga jadi penting. Nah, kebetulan tadi yang sudah disampaikan Pak Komandan tadi bahwa ada ide, nah sudah nyambung gitu. Kenapa nggak kemudian kita
sinkronkan saja gitu. Jadi kami punya kebutuhan, Pak Danrem juga punya ide, nah juga ada ahlinya Pak Jimmy juga, ya kenapa tidak gitu. Dan yang paling penting di sini ini kan model pertanian terintegrasi. Jadi memang yang dilakukan di Jalur Bumang ini kan juga memang tidak hanya kita budidaya atau menanam saja, tetapi satu keseluruhan dari awal perencanaan sampai kemudian kepada marketnya juga kita siapkan di sana. Gitu. Jadi ini yang penting sebenarnya, bagaimana kemudian kita memanfaatkan lahan yang kita punya untuk swasembada pangan sebenarnya di Kabupaten Bogor. Seperti itu. Yang berarti Jalur Bumang ini lagi tanda kutip ya Pak, disulap menjadi kawasan pertanian terpadu. Iya, ya, seperti itu. Apakah nanti akan jadi role model untuk seluruh wilayah Kabupaten Bogor, dan kenapa dipilih Bumang Pak? Nah itu tadi, jadi sebenarnya perlu juga pendengar juga mengetahui, masyarakat luas mengetahui bahwa yang paling penting dalam program pemerintah adalah bagaimana kemudian program ini dapat direplikasi di tempat lain atau di kemudian hari. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan di Bumang ini kan akan kemudian kami jadikan model juga di tempat lain di Kabupaten Bogor dengan pola-pola yang sama, walaupun mungkin secara kondisi tanah, kondisi iklim dan sebagainya berbeda. Nah tentu kan ini yang memang kita perlu banyak sekali data, perlu banyak sekali masukan dari banyak pihak. Bagaimana kemudian pembangunan itu tidak hanya terfokus misalkan di Bogor Timur saja atau di Bogor Barat saja. Bagaimana kemudian kondisi-kondisi wilayah lain yang tentu membutuhkan juga penanganan yang berbeda. Nah ini tentu yang paling penting dari program pemerintah kan tidak hanya output tapi juga impact. Dan bagaimana ini bisa direplikasi di tempat lain. Seperti itu. Terima kasih Pak Trian ya. Dan tentu ada pakar pertanian di sini, Pak Jimmy juga ya. Tentunya sudah mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Komandan, Pak Trian juga, dan sudah ada hubungan baik dengan Pak Komandan tentunya ya. Nah, ini kalau berbicara soal ketahanan pangan Pak Jimmy, dari sudut pandang Bapak sebagai petani gitu ya, apa sih sebetulnya persoalan yang paling besar dihadapi petani di Bogor saat ini Pak? Sebenarnya persoalan petani itu nggak ada. Yang jadi persoalan tadi bukan petaninya, bukan lahannya, sekarang manusianya. SDM-nya. Kenapa? Indonesia ini harusnya melepaskan diri dari ketahanan pangan, dari soal bicara pangan dan sebagainya. Kenapa? Karena Indonesia ini apa? Mataharinya udah cukup, airnya cukup, lahannya juga ada. Kenapa masih bicara ketahanan pangan? Harusnya terlepas itu semuanya, harusnya. Contoh lagi, seandainya Indonesia ini tiap rumah ada 5 pohon cabai saja, apakah kita akan ribut soal cabai? Seandainya tiap rumah tadi misalkan ada 1 polybag kangkung saja, apakah kita akan ribut kangkung? Nggak akan pernah ribut kok. Yang kita ributkan saat ini harusnya apa? Bagaimana kita merubah pola pikir, memanage yang mana, memanage setiap keluarga, menjadi keluarga yang produktif, menjadi keluarga yang kreatif, dan menjadi keluarga yang inovatif. Sebagaimana yang Jalur Bumang ini memberikan sebuah akses buat teman-teman semuanya di Indonesia, teman Indonesia yang lewat. Ini asesmen buat kalian loh. Tanah yang sejelek itu saja kangkung hidup. Tanah yang seburuk itu aja yang biasanya tempat pembuangan sampah. Loh sekarang di sana disulap menjadi tanaman yang bagus misalkan. Kangkungnya hidup, yang mana di sana bayamnya hidup, bahkan dibagikan lagi. Ini kan harusnya malu jadi orang Indonesia. Loh, siapa tahu suatu saat kita ini nanti berpikir apa? Kalau pangan dari rumah tangga masing-masing ini kuat, tentunya menjadikan keluarga yang kuat, negara yang kuat. Sampai kalau sekarang pangan pun sampai tentara ikut campur tangan, turun tangan, perusahaan polisi turun tangan. Ini sesuatu yang unik menurut saya, unik sekali. Maka ketika diajak tantangan dengan Pak Danrem waktu itu ya, lah ini kalau hanya bicara pangan udah lepas kita semua, dan apalagi kita pikirkan, kecuali kita berpikir edukasi. Kalau kita berpikir edukasi, yes. Tapi kalau hanya berpikir ketahanan pangan, bagi saya enggak. Saya ajak keliling tempat kami. Kalau kami contohnya, kami di embargo sekalipun aja hidup saya. Mau bicara gula, uang punya tebu. Bicara telur, uang telur di mana-mana. Bicara bayam, kangkung dan sebagainya, aman-aman aja semuanya. Lah hal ini akan diduplikasi, akan dijadikan refleksi untuk kita teman-teman semuanya. Lah mudah-mudahan ini kami berharap ya dari Pak Danrem sama Pak Bupati, maka kami juga mengajukan diri, bahkan kita bersama-sama sepakat. Ayo kita buktikan dari Bogor untuk Indonesia. Jangan tanggung. Bahkan anak-anak muda ini semua apa? Kita kawal semua. Ada PMI, HMI, terus anak-anak BEM tuh kita kawal semuanya. Mereka ini butuh yang mana inovasi. Dia butuh yang mana kreativitas. Beliau juga butuh produktivitas. Sampai kemarin kami ajak juga, pilih Indonesiamu. Sampai tahu aja sisa, ya kita bagikan. Kita bagikan berapa ribu bungkus. Bahkan kita akan ajak teman-teman tadi yang daripada demonya itu di jalanan tapi nggak ngerti, nggak paham apa yang didemokan. Ayo kita demo memberi.
Saatnya pemuda tadi memberi, bukan meminta. Dan saatnya Indonesia memberi, bukan meminta lagi. Dari hal ini, kalau dari pertanian yang baik, tentunya mudah-mudahan lagi harapan kami, ya nanti akan BPJS makin berkurang. Kenapa? Orang makin sehat hatinya, sehat pikirannya, juga sehat fisiknya kan gitu kan, tentunya demikian. Makanya kami mengajukan lagi nanti Pak Danrem, di mana nih kira-kira perumahan tentara dulu deh. Kita uji dulu, misalkan ada 5 pohon cabai, ada 2 pohon tomat, ada 2 polybag kangkung, ada 2 polybag bayam. Mosok kelas bayam aja masih beli. Piye ceritane? Ini Indonesia nih sopo ini? Indonesia kita luar biasa gitu loh. Aku aja bayam sampai enak loh. Setiap hari kan tempat kami ini kan yang makan kan 300 orang minimal. Satu hari kan rata-rata 1000 piring. Loh, bayam itu sampai nggak kemakan ya. Ayam yang akhirnya yang makan. Kenapa? Saking banyaknya. Ya ujungnya kita bagikan aja. Di Indonesia saatnya kita berbagi hal yang semacam tadi. Jangan sampai ada kalimat lagi cabai mahal, kangkung mahal. Yang mahal ini bukan kangkungnya, bukan cabainya, tapi ternyata apa? Hati kita mahal untuk dibongkar. Jangan angka kelahiran yang naik nih, kita tingkatkan dong angka pendidikan yang nggak naik. Kalau angka kelahiran naik udah biasa di dulu nih. Nah, saatnya kita edukasi, tingkatkan produktivitas dari angka kelahiran menjadi ekonomi yang berkeadilan. Gimana? Siap, Pak Danrem? Wah, sebetulnya ini program bayam, tanam cabai di tempat Bapak sama jajaran Bapak. sebetulnya Mbak, sebelum program Bomang itu adalah proyek saya sama beliau yang belum terrealisasi sampai sekarang. Nah, tapi karena sudah ada yang lebih besar ini, kami juga ingin memberikan satu apa ya? Ini kan ide besar sebetulnya Mbak. Tadi yang saya sampaikan kalau cuma nanam saja, ya sudah biasa gitu. Tetapi yang kita inginkan tentunya bukan hanya menanam produknya, tetapi yang ingin kita tanam itu sebenarnya bagaimana SDM kita ke depan ini jauh lebih baik. Karena ya itu tadi program yang diinginkan oleh Pak Jimmy, tadinya kita ingin ajak beberapa adik-adik dari organisasi pemuda ini, daripada kita demo tidak jelas, lebih baik kita ajarkan mereka ini loh, membangun manusianya seperti ini. Kalau bahasanya beliau, selama belum bisa nanam dan bisa menghasilkan, ya jangan merusak. Betul nggak Pak? Betul. Itu sejalan apa yang disampaikan Pak Jimmy. Karena tadi sebetulnya kalau lahan sih tidak jadi kendala ya, tapi SDM-nya. Betul. Dan generasi muda saat ini tadi Lah kita kan ingin Indonesia emas nih. Indonesia emas tadi dibangun dengan yang mana perbuatan memberikan solusi, bukan dibangun perbuatan yang merusak diri, gitu loh. Nah ini yang target kami. Sampai beliau dari Pak Danu mengajak teman-teman tentara yang mau pensiun aja kami, oke, contohin tanam kangkung, waduh, diujikan 1 bulan lebih baru panen, ya semester lebih loh ya bulan ya kita tadi. Ternyata dia teman-teman ini tukang makan kangkung tapi nggak ngerti cara tanam kangkung, nggak tahu bibitin kangkung, nggak tahu bahkan memanfaatkan kangkung, nggak tahu bahkan mengawetkan kangkung mau tahu. Lah kita ajarkan, nyari uang Indonesia ini paling gampang, sangat mudah sekali, apalagi cuma ya berbicara di pangan. Kalau sampai kita masih banyak impor pangan lagi, aneh gitu. Oke. Jadi Pak Jimmy, melihat keterlibatan TNI sendiri mendukung program pertanian, Bapak mewakili para petani, memang dirasakan manfaat. Saya senang. Kenapa? Paling mudah diajak komitmen, paling mudah diajak konsisten, dan paling mudah diajak konsekuen. Loh, kalau tentara ini kan sudah terdidikannya semacam tadi kan, diajak komitmen oke, ajak konsekuen oke, kan enak kami. Lah ngajak kepada siapa? Ngajak pada muda. Besok tiba bilang apa? Maaf ya, maaf mas, maaf bang, saya ke kopiin aku dulu. Aduh, gimana ceritanya kalau tentara kan? Wah, ini udah jalur satu telunjuk beres. Lah kalau ngajak teman-teman muda nih, aduh bang, sebentar bang, ini tetangga saya lagi, aduh bang, kelahiran. Lah repot juga nih kan. Lah komitmen, konsekuen, dan konsistennya kita bangun bersama-sama. Ayo kita bersama-sama. Dari Bogor Indonesia cuma satu aja, konsisten, komitmen, konsekuen. Pasti selesai ya. Nah, kita coba dari sisi kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor. Lahan sebetulnya tersedia dan Pak Jimmy sendiri menyebut lahan masih banyak gitu ya. SDM memang yang harus dimaksimalkan. Tapi sekali lagi selalu ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor dari pembangunan, Pak. Mohon maaf, pembangunan kita lihat masif gitu ya. Jadi persoalan yang muncul lahan pertanian sekarang juga kan semakin tertekan akan kebutuhan pembangunan. Gimana nih Pemkab Bogor juga untuk menjaga lahan produktif
supaya bisa dipertahankan? Ya, justru kan dengan pengelolaan pertanian terintegrasi yang kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bogor dan Korem ini kan sebenarnya membuktikan bahwa komitmen Pak Bupati Parudi Susmanto terkait dengan pembangunan pertanian ini kan juga terwujud sebenarnya. Jadi tadi kan sempat ditanyakan dan belum terjawab sebenarnya gini, kenapa di Boma? Kan ini merupakan sebuah sebuah konsep yang luar biasa sebenarnya. Kalau itu full operasional kan akan ada ratusan ribu orang yang akan melewati jalur itu. Nah, bisa dibayangkan dengan 8 km kiri kanannya terbangun pertanian lengkap gitu, terintegrasi dari mulai pembibitan, ada komposter, ada sarung pangan dan sebagainya. Orang akan melihat itu, ya inilah yang akan tumbuh sebenarnya. Bagaimana kemudian masyarakat akan melihat, lalu akan tertarik. Karena tadi harapannya tadi, bagaimana kita mereplikasi ini. Jadi kalau ditanya apakah kemudian ini apa komitmen pemerintahan Pak Bupati, justru ini salah satu contoh sebenarnya untuk membuktikan bahwa kami berkomitmen, Pak Bupati berkomitmen untuk membangun pertanian sebagai salah satu fondasi ekonomi di Kabupaten Bogor sebenarnya. Ini yang banyak orang mungkin agak mempertanyakan, tapi ini kan bukti sebenarnya. Bayangkan 8 km sepanjang jalan itu, ini kan bukan sehektar 2 hektar yang disampaikan oleh Pak Komandan gitu. Dan selama ini biasanya di sana itu tempat buangan sampah. Iya. Sekarang bersih sekali. Bersih. Orang bolak-balik konten, sekarang orang bolak-balik nongkrong di sana. Sana akan jadi pusat peramaian nanti sana. Padahal tanahnya jelek kan? Ya. Kan jelek banget. Tanahnya tuh makanya kalau kita Tanah hanya- urukan merah tanah jelek urukan banget. Dan itu sekarang N-nya tumbuh. jelek, P-nya jelek, K-nya jelek. Lah insya Allah nanti mulai bulan depan kita jauh lebih baikin lagi. Kenapa? Kemarin dapat ada hibah-hibah pupuk-pupuk yang kotoran-kotoran yang terbuang-buang kita kumpulkan. Nanti insya Allah semangka pun di sana juga akan lereng-lereng akan semangka semua. Dan kita lihat ke depannya. Berarti progresnya cepat ya Pak? Dari Pak Jimmy melihat kondisi di sana, lihat sepertinya tidak memungkinkan awalnya mungkin ya untuk pertanian terpadu tadi, tapi ternyata bisa berubah. Apakah cepat prosesnya? Kalau menurut saya sih lambat ya. Kenapa lambat? El Nino juga. Satu El Nino, kedua kalinya apa? Kita kan ngajarin banyak orang, meskipun di sana banyak petani. Loh di sana itu kalau meskipun banyak petani kan butuh edukasi lagi. Cara ngelola lahan yang seperti ini ya Pak ya. Cara ngatur yang seperti ini. Ini menghadapi El Nino seperti ini. Cara garitannya seperti ini. Bukan asal tanam. Karena targetnya apa? Petani harus kaya. Kalau petani miskin itu petani yang dulu. Petani pasti kaya harusnya. Kenapa? Bahasanya integrasi. Kalau bahasa integrasi ini bahasa yang benar-benar dari ujung ke ujung duit semua nih. Dari ujung ke ujung. Kalau kami contohkan, tanam jagung, ya jangan hanya jual jagungnya aja. Batang jagungnya jadi silase, maka di sana integrasinya apa nanti? Ada integrasinya, ada kambing, ada sapi. Oke, ada daunnya lagi. Anggaplah daun agak seni-seni lagi dikit mungkin. Kita akan bikin ternak kelinci dikit di sana. Siapa tahu orang malah juga beli kelinci semua. Gitu loh. Indonesia ini kan orang baru seneng kelinci tapi belum seneng daging kelinci. Kenapa? Dianggapnya daging kelinci mahal. Kenapa harus mahal? Wong dilepas saja dia bisa berkembang biak kok. Padahal daging kelinci tadi daging yang paling bagus lagi. Kenapa lagi? Karena cuma di lehernya doang lemaknya, yang lainnya daging semuanya. Ya ini kan butuh edukasi. Terus dari tongkol bekasnya, kalau tongkol bekasnya kita hancurkan lagi. Apakah nggak bisa jadi tambahan pakan ayam? Gitu loh. Terus lagi apakah kita bisa bikin bibit jagung? Bisa-bisa aja. Toh sana jarang orang tanam jagung. Artinya apa? Kita bisa mensekat di sana bisa untuk tanam jagung minimal untuk pertanian di sana sendiri lagi. Terus lagi kangkung. Sampai kami yang bikin akar kangkung kami jadikan madu. Kangkung yang nggak laku kita jadikan madu misalkan. Oh kangkung udah terlanjur panen, terus juga nggak bisa panen nih karena udah 1 meter lebih. Ya udah jadikan bibit nih sebagian lagi apa? Jadikan madu nih. Sebagian lagi apa? Kita potong-potong lagi yang mana bisa bertahan sampai 10 tahun. Buktinya apa? Indomie itu dalamnya ada keringan di sana dijual tuh. Kenapa kita nggak belajar dari orang-orang yang kaya kalau kita pengen kaya kan gitu nih? Nambahin sebetulnya Mbak, Silakan. itu salah satu konsep yang saya suka dari Pak Jimmy itu adalah zero waste. Bahkan dari satu tanaman itu semua bisa, mungkin kalau beliau ini mungkin surai jagung itu juga bisa dijadikan apa Pak ya? Sore jagung itu yang bunga jagung. Iya. Oh bunga jagung Nah, itu manfaatnya luar biasa lagi. Kenapa? Di sana adalah sumber dari nutrisi lagi, maizena tertinggi di sana. Kenapa nggak kita jadikan misalkan yang sore yang mudanya? Kenapa nggak kita jadikan pengganti mie untuk bikin bakwan aja? Buktinya apa lagi? Ulet aja seneng kok di sorenya. Artinya berarti apa? Itu tandanya gizinya tinggi. Selama ini kan karena belum lazim aja. Coba dilazimkan. Kenapa nggak kita lazimkan? Kalau kita tepungkan lagi tambahan misalkan, tambahan jadi yang mana?
Untuk mie kita tepungkan lagi misalkan atau kita keringkan kita jadikan teh bunga jagung. Apakah mungkin? Ya mungkin aja. Kita cek aja di lab. Berapa sih kadar kandungan dari sore jagung tadi? Lah hal ini kan belum pernah kita kupas nih. Ini kan inovasi-inovasi sederhana. Tinggal mainkan produktivitasnya, kreativitasnya aja. Indonesia apa? Sebelah aja laku kok. Apa yang enggak? Apa repotnya? Itu Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy ya. Kemudian juga Pak Komandan dan Pak Trian juga masih ada di Asta Cita Dialog kita untuk edisi siang hari ini. Tentunya nanti kita lanjut di sesi kedua karena masih banyak hal juga yang harus dijelaskan. Tapi kita jeda dulu dan para pendengar juga boleh yang ingin bergabung, atensi kami 0815 kali 4200. Telepon juga boleh 025183 Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bogor ya dalam Asta Cita Dialog khusus di Bogor siang ini untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Saya masih bersama tamu-tamu penting ya di studio, ada Brigjen Dani Thomas Rajunio dan Ranmol 61 Surya Kencana Bogor. Kemudian juga ada Bapak Trian Turangga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau ASD 2 mewakili Bupati Bogor Edi Susmanto yang sedianya hadir namun ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian dari petani Bogor ada Bapak Jimmy Hantu ya. Kita ke Pak Komandan lagi, Pak Komandan. Melihat kalau lahan ini kan sudah ada, tapi kira-kira apa sih yang memang dibutuhkan petani untuk terus maju dan kata Pak Jimmy, petani harus kaya gitu. Nah, kira-kira instrumen apa aja yang memang yang sebetulnya dibutuhkan oleh petani-petani saat ini, Pak? Kalau dari yang kita lihat sebetulnya mereka itu ingin pembuktian, karena selama ini kan jalur Bomang itu tanahnya ya itu tadi disampaikan Pak Trian, memang kalau kita ngelihat secara kasat mata, nih gimana sih nanamnya ya? Termasuk pas awal-awal juga ide kami sampaikan ke Pak Bupati itu, kita tadinya mikirnya juga tanahnya tanah oke gitu Mbak. Tapi ternyata saya cuma lihat ke kanan saja waktu itu, Pak bisa. Nah itu oke, ternyata ya lumayan. Makanya memang progres yang tadinya kita rencana program ini adalah 180 hari. Atau 6 bulan. Nah 6 bulan itu rencana nanti di beberapa sektor nanti sudah akan secara swadaya ya Pak ya, sudah bisa panen. Kemudian nanti itu akan untuk menghidupi sendiri bibit-bibit berikutnya. Jadi yang kita harapkan berikutnya adalah pemerintah daerah juga tidak hanya menyiapkan lahan, menyiapkan anggaran untuk bibit dan sebagainya, tetapi dari situ sudah bisa secara swasembada menghidupi lagi untuk yang berikutnya. Ya tentunya harapan kami bertiga ini tentunya tidak hanya berhenti di 180 hari ini, tetapi memang betul-betul akan berjalan dengan baik. Nah, sampai dengan terakhir ini memang kita masih sesuai dari asistensi dari Pak Jimmy, kita masih mengutamakan dari pupuk kotoran hewan ya Pak ya, karena ingin mengembalikan unsur hara di wilayah tersebut sampai nanti istilahnya sudah ready buat lepas landas lah itu. Nah yang saya suka juga ide kecil saya kemudian ditambah asistensi Pak Jimmy ini, kita sering diundang rapat di Kabupaten Bogor itu berikut seluruh OPD. Bahkan Pak Bupati itu menawarkan, ini OPD mana nih yang mau masuk ke sini, saya kasih anggarannya tapi kerjakan dengan baik. Kemudian yang terakhir itu malah yang saya cukup bukan kaget ya, tapi amazed gitu. Mbak yang dari Ekraf, Mbak siapa itu, dia sudah punya paparan tentang nanti bagaimana mengoptimalkan wilayah ini kalau sudah berjalan. Bagaimana nanti sudah ada rencana untuk wisatanya, 10K-nya nanti di situ. Karena yang perlu diketahui 8 kilo ini bukan bolak-balik ya Mbak. 8 kilo itu kesananya 8 kilo, kesini 8 kilo. Jadi sebetulnya adalah 16 km ya Pak ya. Itu. Dan di ujungnya nanti akan rencananya flyover Bomang. Ya kalau visualisasi kita keren sih ini. Tetapi ya inilah tantangan buat kami melalui Poktannya Surya Kencana. Kemudian juga dari Pak Jimmy itu nanti ada Satgas Pengawal Barisan Indonesia Emas. Nah, Satgas Pengawal Barisan Indonesia Emas itu. Dan kita kemarin sudah iseng-iseng kita buat, kita kan lagi FOMO sama AI nih Bang. Kita coba bentuk logonya itu. Kemudian sudah ada
dalam sudah dalam proses, yaitu pendoponya. Nanti ada di sana pendopo kumpul, bukan hanya petani tetapi nanti saya datang ke sana, Pak Bupati datang, kita bicarakan tentang apa yang bisa kita maksimalkan. Dan saya kira niat baik dari kami dari Korem, kemudian pemerintah Kabupaten Bogor, dan dari Jimmy Hantu Foundation ini, insya Allah kita betul-betul kalau bisa mempercepat waktu ini. Saya pengen ketemu 180 hari ke depan itu kira-kira sampai mana gitu, Pak. Nah, tentunya dengan target tadi 6 bulan atau 180 hari ya, Iya. Pak ya. Nah, jadi kalaupun memang waktu itu sudah tercapai, nantinya akan ada mekanisme evaluasi nggak sih untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan yang tentu melibatkan jajaran Bapak dari 061 Surya Kencana. Oh, pastinya, Mbak. Silakan. Jadi memang itulah yang kita bentuk antara kelompok tani kami dan juga Satgas Barisan Pembela Indonesia Emas ini, sehingga nggak cuma 180 hari ini. Dan beliau siap. Beliau malah sampaikan awalnya itu nggak usah dikasih anggaran, saya siap. Nah, tetapi kan kita tidak seperti itu ya Pak Trian ya. Tentunya kita ada mekanisme anggaran dan sebagainya, karena yang kita butuhkan adalah energi dan asistensi serta keahlian beliau gitu. Kalau beliau juga yang harus memikirkan anggaran, kayaknya sepertinya itu yang dibilang pemerintah tidak peduli, seperti itu, Mbak. Ada nggak sih Pak suara-suara ya dari masyarakat, mungkin melalui Bapak yang masuk itu, yang disampaikan oleh mereka dan sepertinya memang harus ditindaklanjuti di lapangan? Yang maksudnya? Iya, misalnya kayak mereka untuk program ini gitu ya, kan tentu harus ada pembinaan atau mungkin seperti pupuk dan lainnya itu kan harus ada ketersediaan. Nah, dari jajaran Bapak sendiri yang memang ketemu langsung sama masyarakat, ada yang dikeluhkan Pak? Oh pasti Mbak. Kita mungkin 1 bulan pertama Pak ya, kita tuh sosialisasinya berat sekali karena masih ragu gitu. Ini kira-kira apakah ini hanya jadi program pemerintah yang keren di awal kemudian tidak ada ujungnya. Oke. Nah, itu yang membuat saya selalu sampaikan, selama saya masih di sini, saya pasti akan mengawal kegiatan ini. Itu, Mbak. Kita juga masih undang untuk atensi pendengar yang WhatsApp ya di 0815 mungkin juga nanti bisa dibantu oleh kru kami gitu ya untuk menyampaikan, mungkin dari masyarakat ada yang ingin disampaikan juga ya. Oke, kita sekarang ke Pak Trian kembali ya Pak ya, yang soal mungkin keluhan-keluhan dari petani ya Pak ya, yang juga masuk ke jajaran pemerintah Kabupaten Bogor. Biasanya apa sih Pak yang dikeluhkan? Soal ketersediaan pupuk kah? Ya sebenarnya gini, sebenarnya masalahnya kan banyak yang klasik sebenarnya. Tadi yang sudah disampaikan, ada akses, sebenarnya kan bicara akses saja terhadap pupuk, terhadap lahan. Distribusi gimana Pak? Ya termasuk sampai kepada pasar kan seperti itu. Maka kemudian Pak Bupati dengan pemikiran yang out of the box, sebenarnya dengan visi Bogor Istimewa ini kan menjadikan pertanian terintegrasi di Bogor ini kan sebagai sebuah kayak semacam disebut pilot project tidak sebenarnya, karena kita juga punya tempat lain sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian beliau menjadikan satu tempat untuk bergabung sama-sama sebenarnya. Jadi kalau konsepnya apakah ini pertanian seperti tidak, dalam proyek jangka panjang kan ini bicara dari kelestarian lingkungannya gitu. Bagaimana merubah tanah yang sebenarnya tidak bagus menjadi bagus, kan itu kan bicara lingkungan hidup sebenarnya, bukan bicara pertanian saja. Apalagi sampai nanti ke depan misalkan menjadikan ini sebagai objek wisata baru yang bukan objek wisata alam. Kita kan banyak menggunakan wisata alam seperti Kabupaten Bogor. Nah ini kan bagaimana konsep tanda kutip terintegrasi ini menjadi terwujud sebenarnya. Nah jadi kalau kita bicara permasalahan ya akan banyak sekali. Kabupaten Bogor dengan 6 juta jiwa ya 6 juta pemikiran pasti banyak sekali masalah. Tapi bagaimana kemudian pemerintah hadir untuk memberikan solusi melalui program-program yang sebenarnya real gitu. Sebenarnya tadi yang sudah Pak Komandan sampaikan bahwa jangan sampai juga ya kita juga tidak ingin ini menjadi program hanya menggugurkan kewajiban saja lah. Tidak seperti itu. Karena effortnya banyak di sini. Tapi dengan progres sampai dengan hari ini kan kita terlihat sebenarnya. Progres hari ini terlihat bagaimana tadi tanah yang ini nggak yakin sebenarnya bisa ditanam di situ, sekarang bisa ditanam sebenarnya. Nah tinggal bagaimana mengoptimalkan yang 8 kilo. Nah tadi yang paling penting Mbak, bagaimana kemudian apa yang bisa kita lakukan, sudah kita lakukan atau kita lakukan nanti di Bumang ini dapat kemudian kita pakai di tempat lain. Kalau kita bicara pertanian di Bogor Timur kan sudah biasa, memang sudah tanahnya memang daerah pertanian kan gitu. Nah tapi kan bagaimana
daerah-daerah lain kita kan punya banyak masalah, misalkan kita punya misalkan lahan eks tambang. Nah dengan pola-pola seperti ini kan kita bisa mungkin nanti kita terapkan nanti di sana atau di tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah. Nah ini banyak sekali sebenarnya. Bagaimana Pak Bupati ingin tadi bicara pemerataan ekonominya dapat, gitu loh, ketahanan pangannya dapat, kelestarian lingkungannya dapat, pemerataan pembangunannya dapat. Nah di satu tempat seperti itu. Jadi mengukurnya gimana nih Pak untuk keberhasilan program ini? Apakah hanya dari peningkatan produksi saja atau soal kesejahteraan petani juga ingin dicapai Pak? Ya jadi gini, kalau bicara program pemerintah kan kita tidak bisa hanya bicara masalah keluarannya saja, tapi juga dampak sebenarnya. Kalau bicara output ya dari depan ke ini berapa kilo sih sebenarnya atau berapa ton itu kan tidak mengukur itu sebenarnya, tetapi pola sebenarnya. Nanti yang pola yang sudah diimplementasikan ini adalah dampak sebenarnya. Jadi kalau bicara mengukurnya adalah ketika ini berhasil dan sudah mengarah ke berhasil, sebenarnya ketika ini bisa direplikasi di tempat lain, di waktu yang lain, inilah disebut keberhasilan. Bagaimana kemudian tadi yang sudah disampaikan Pak Jimmy bahwa petani akan diajak dirubah pola pikirnya dari yang tadinya hanya menanam lalu jual gitu, tapi ada nilai tambah ya Pak Jimmy. Ini kan yang penting seperti itu. Dan kalau bicara mengukur ini kan tidak bisa, kan kadang-kadang masyarakat pengen cepat aja dilakukan sekarang, besok ketahuan, kan tidak seperti itu. Karena tadi merubah pola pikirnya yang paling penting, merubah SDM ini kan kapasitas saja. Jadi yang pertama adalah jelas kita akan membuat tahapan, sebenarnya gitu tahapan dalam 6 bulan ini adalah apa? Kita bisa nanam di situ nggak? Oke, bisa, lalu kita lanjut berikutnya. Yang kemarin Bu Kadis Parkar itu sampaikan kan adalah bagaimana ketika sudah jadi kita manfaatkan untuk apa? Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi tolak ukurnya banyak sebenarnya, sekali. Gitu. Pak Komandan, gerakan ini kan tentu dikerjakan bersama ya, Pemkab Bogor, Koramil 1 Surya Kencana, Dinas Perikanan juga ya Pak ya, dan juga ada kelompok Tani Surya Kencana. Nah, saat ini juga kan berbicara soal teknologi ya Pak ya, ini kan bisa memungkinkan teknologi pertanian semakin maju, ada digitalisasi juga, karena memang harus bergerak maju sesuai zaman tentunya ya Pak ya. Nah ini apa yang menjadi bagian dari pendekatan TNI juga untuk mendukung ketahanan pangan dengan adanya teknologi terbarukan gitu ya, dengan digitalisasi juga, gimana? Iya, kalau kita bicara digitalisasi tentunya yang bisa kita maksimalkan tentunya sekarang ini adalah teknologi-teknologi yang kita adopt dari Pak Jimmy sebetulnya. Karena kalau kami kan tidak dalam hal itu, termasuk kami ini kan hanya sifatnya pendampingan. Contoh yang sudah kita laksanakan sebelumnya pada saat ketahanan pangan, memang Babinsa turun, tetapi kan Babinsa juga tidak bisa secara serta-merta meningkatkan produktivitas misalnya padi atau jagung, tidak, karena keterbatasan kemampuan dan faknya kami. Yang kami punya itu adalah semangat dan juga faktor kesatuan komando kami. Karena ada arahannya seperti itu, mau tidak mau membuat kami jadi belajar nih, ini gimana seperti itu. Dan memang 75% dari kami ini kan awalnya adalah prajurit, itu kan memang awalnya yang mungkin tani juga Mbak. Tetapi bagi orang-orang yang berasal mungkin dari Ambon, rekan-rekan kita yang dari Ambon, itu tentunya pola bertanamnya berbeda pada saat dia pindah ke Jawa. Meskipun hal itu pasti akan dipatahkan oleh Pak Jimmy. Argumen saya itu, karena Pak Jimmy bilang siapapun bisa, nggak peduli dari mana kamu. Nah tentunya yang kita pelajari dari Pak Jimmy memang bertanam itu tidak hanya ngecek tanamannya, cangkul, masukin benih, tidak. Beliau pasti selalu bawa satu alat pengukur pH ya Pak ya? pH, Itu NPK. yang baru, saya terus terang baru lihat itu. Karena memang tidak spesialis saya untuk bertanam kan, sehingga beliau datang ke satu tempat pasti ceknya itu, ini. Nah disitulah teknologi yang digunakan oleh beliau dicampur kemudian dimaksimalkan dengan pengetahuan beliau. Pak Komandan, kalau di sini bagusnya kita tanamnya ini, padahal yang tadinya kita mungkin hanya berpikir jagung tadinya, ternyata dalam waktu 25 hari ya Pak ya, beliau bilang ini El Nino seperti ini jagung nggak bagus Pak, kita rubah ke semangka. Nah itu yang pertama kami sempat ini Pak Trian, duh ini berubah kok, gimana nih, mundur gak ini? Ketar-ketir. Tenang Pak Komandan, dengan semangka kita ubah, ini nanti dengan teknologi ini kita buat pasti bisa berhasil. Nah itu, jadi kenapa saya bawa beliau sebagai
asistensi kami karena memang beliau yang punya ilmunya. Gitu. Mungkin jadi semangka tuh maksudnya semangat kakak. Gitu. Iya juga. Maksudnya gitu Pak. Oh tidak. Oh, tidak. Kita buktikan nanti minggu-minggu depan kita udah mulai tanam. Tanam, Pak. Gitu. Nah, soal teknologi dan digitalisasi pertanian, Pak Jimmy. Pertanian ini kalau bicara teknologinya apa sih? Mhm. Hampir nggak ada teknologi. Tidak ada Pak. Tidak ada teknologi, kan cuma apa? Orang berbicara bagaimana cara menyelesaikan rumput yang cepat. Mesin potong rumput beres. Yang penting jangan pakai herbisida pembasmi rumput. Kenapa? Lawang kita nih rumput dibutuhkan untuk sapi, mosok pakai herbisida. Jangan sampai anomali banget nih. Indonesia masih butuh daging tapi rumputnya banyak, justru dibasmi pakai pembasmi rumput. Obat pembasmi rumputnya laku keras tapi kita kehilangan rumput. Ini satu anomali. Yang kedua, lah tahap pertama kita ngajarkan ke petani tadi. Petani sana itu ngaku petani semuanya. Mesin potong rumput pun nggak ngerti. Bahkan nggak menghidupkan mesin potong rumput nggak tahu. Kita ajarkan dulu. Oke. Berbicara lagi. Lu bicara tanah ini kan hanya sederhana aja. Bicara tanah tadi kan bicara makro dan mikro. Kalau berbicara apa pupuk, misalkan pupuk makro, apa pupuk makronya di sana makro kan jelas lumbung dan sebagainya lah. Itu biasa aja. Pupuk mikro di sana, oke. Itu gampang lagi bicara tes NPK. Loh, alat tes NPK ini paling gampang toh. Kebutuhan tanaman tadi berapa ppm. Kalau kita berbicara gramasinya berapa. Kalau berbicara prosentase berapa. Oke. Berbicara otomatisasi misalkan IoT apa tuh? IoT kan gampang banget tuh. Lah kalau contoh kita alat misalkan seperti alat misalkan penetas telur itu kan salah satu IoT. Apakah bisa? Oh jam sekian netes sendiri, jam sekian netes sendiri. Kalau contoh kelembapan sekian nanti secara otomatis air akan netes sendiri. Itu gampang lagi. Nanti akan kita buktikan lagi untuk tanaman semangka. Loh kenapa sekarang dari jagung dari semangka? Loh jagung ini kan 1 meter aja berapa titik ini akarnya? Kalau semangka enggak. Sekian meter 1 titik. Terfokus. Kenapa? Yang merambat itu batangnya. Kalau jagung yang merambat akarnya. Beda di sana itu Mandan. Beda di sana. Maka kalau tanam semangka ini misalkan 3 kali 3 meter aja cukup 1 batang semangka. Tapi titik untuk yang disiram cuma 1 titik. Kalau jagung 3 meter berapa banyak yang disiram. Beda halnya lagi kangkung di tengah kan kita tanam tengah. Lah ini model jagungnya kan tanamannya kan modelnya kan miring nih. Lah kalau kemiringan semprot air ya langsung hilang airnya. Kecuali tengah sono guyur air dataran lengkap. Flat aman. Jadi bukan flat tempat tanam jagung kita bukan flat masalahnya. Jadi akan saya rubah jadi semangka. Gitu loh. Makanya dalam kondisi seperti ini kita bicara pertanian adalah bicara kita pahami dulu iklimnya kayak apa. Pupuknya yang kayak apa. Kalau mau menjadi seorang petani handal 6 perkara kuasai dulu. 1 harus ahli bibit, ahli pupuk, ahli tanam, ahli rawat, ahli panen dan ahli jual. Jangan hanya kita bertani tapi gak ada duitnya nih. Kan Indonesia ini banyak nih petani miskin, kenapa? Karena dia cuma seneng tani tapi gak ngerti pangsa pasar. Supply and demand-nya dia 0. Lah hal ini yang harus kita rombak lagi. Maka harapan kami di sana, perombakan supply and demand itu adalah di sana produktivitas, kreativitas dan inovasi. Produktif tapi juga harus kreatif. Kreatif harus ada inovasi. Contoh misalkan nggak laku bicara siomay ganti aja nama dimsum. Misalkan. Oke. Gitu. Iya, oke. Pak Trian nih, pekerjaan petani ini tidak mudah tentunya. Dan ternyata memang makanan yang kita makan sehari-hari ya tidak bisa lepas dari keberadaan petani gitu ya. Nah, ini jadi tanggung jawab juga untuk anak-anak muda di masa depan gitu ya untuk meneruskan langkah ini. Tapi mungkin ada peran juga nih dari Kabupaten Bogor berbagai kebijakan supaya pertanian ini image-nya bukan pekerjaan tradisional gitu ya, tapi bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Apa yang memang bisa dilakukan, Pak? Jadi salah satunya kan gini, kita kan membutuhkan yang namanya contoh keteladanan. Karena anak muda sekarang kan FOMO itu kan sebenarnya karena tadi keinginan untuk rame-rame nih. Gitu. Nah, dengan menciptakan misalkan ada program-program yang seperti ini yang ada teknologi di situ, ada keterlibatan banyak orang kan ini akan menimbulkan keriuhan. Dan anak muda sekarang kan pengen tahu tuh, selalu rasa ingin tahunya tinggi. Betul. Nah, itu justru seperti ini yang kita buat supaya mereka juga tahu, oh kok bisa berhasil ya kayak gitu. Nah, ini kan kita nggak usah muluk-muluk lah, dari 6 juta jiwa misalkan 5%-nya saja tetap mesti bertahan gitu untuk jadi petani kan ini luar biasa stoknya. Tapi
tadi yang disampaikan Pak Jimmy tadi, petani yang seperti apa kan? Akhirnya jadi klasik masalahnya adalah apakah gimana nih pasarnya? Nah sebenarnya Kabupaten Bogor ada 6 juta jiwa, jadi nggak usah dijual keluar pun ya Kabupaten Bogornya dijual ke Kabupaten Bogornya Bisa ada. muter, Kurang bisa di juga situ. ya, Pak. Masih kurang. Malah kurang kan gitu. Kalau bicara salurannya kita punya 23 pasar tradisional, kita punya ratusan toko modern, kita punya beberapa mall yang ada di Kabupaten Bogor. Tinggal bagaimana tadi yang Pak Jimmy menarik tadi brandingnya Pak, merubah ini segala rupa. Nah petani kan juga ada seperti itu. Tapi bagaimana program-program seperti ini penting ya tadi untuk bagaimana mengajak orang dengan contoh sebenarnya. Kalau cuma diajak ayo gitu, tapi nggak ada buktinya juga orang juga nggak bakal mau kan gitu, nggak bakal ikut kan gitu sebenarnya seperti itu Mbak. Baik. Sebenarnya masih banyak nih Pak yang pengen kita bahas ya. Waduh. Udah terasa nih Pak durasi waktu kita. Oke, mungkin sebelum kita pamit ya, masing-masing ingin menyampaikan pesan untuk masyarakat juga gitu ya. Dari Pak Komandan, apa yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat Bogor terkait pentingnya ketahanan pangan? Iya, jadi ketahanan pangan itu bukan hanya menanamnya saja, tetapi tentunya nanti pembangunan SDM kita itu menjadi seperti apa. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita tadi yang sudah kita obrolkan juga berpikir bahwa jadi petani itu kuno gitu. Jadi petani itu nggak kaya, nggak bisa kaya. Padahal peluangnya besar sekali karena dengan bonus demografi yang kita miliki tentunya orang akan butuh makan terus gitu. Nah sehingga saya juga ingin mengajak dengan ketahanan pangan ini bukan hanya kami bisa menggandeng banyak orang, kami bisa menggandeng pemerintah Kabupaten Bogor, kami bisa menggandeng Pak Jimmy, dan tentunya nanti yang kita butuhkan adalah nanti setelah 180 hari akan kita bawa kemana nih. Yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana adik-adik muda ini juga kepengen kayaknya lucu ya, kan awalnya gitu ya Pak Trian ya, ini kayaknya lucu nih. Ternyata, dan itu udah kita buktikan Mbak, di hari seingat saya itu di hari hampir ke 30 hari lah, itu sudah mulai banyak yang lari ya Pak ya, lari terus mulai ngevlog di situ karena memang sudah bersih dan sudah mulai ada pendoponya, sudah mulai ada semuanya. Odong-odong sekarang rame banget. Tuh, coba ada Karena odong-odong. inginnya juga jadi tourism di sana Betul, ya Pak ya. betul. Sudah masuk tourism sekarang. Betul Mbak. Nah, itu yang justru kemarin akhirnya gayung bersambut dengan Bu Kadis berarti itu ya. Bu Kadis Ekraf itu malah udah berpikir ini bisa kita jadikan mungkin 10K di sini dan memang akan banyak. Nah, tentunya kalau sudah dari 20 sektor ini sudah jadi semua, tentunya ada pertaniannya, kemudian ada edu farmnya nanti, kemudian ada perikanannya. Jadi semuanya itu menjadi satu bentuk ketahanan pangan yang terintegrasi seperti yang disampaikan Pak Trian tadi, seperti itu. Pak Trian, Ya. apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan tentu jajaran dari pemerintah kabupaten juga untuk mendukung program dari 061 Surya Kencana? Iya, jadi seperti yang sering disampaikan oleh Pak Bupati Luis Sesmanto bahwa Kabupaten Bogor ini terlalu besar, terlalu luas, terlalu kompleks untuk dibangun oleh satu orang. Tentu kami berharap dan mengajak gitu, semua pihak untuk sama-sama membangun Kabupaten Bogor gitu. Mau pertaniannya, mau industrinya, mau perdagangan sama-sama gitu. Karena tadi ini terlalu besar kalau untuk Unan sendirian. Seperti itu. Baik. Pak Jimmy, singkat mungkin pesan Bapak kepada masyarakat supaya lebih menghargai petani ya Pak ya, juga produk pangan lokal. Satu pesan aja, Baik. jangan pernah ragu petani pasti kaya. Kalau nggak kaya pasti salah gurunya. Optimis ya. Petani pasti kaya, kalau sampai nggak kaya pasti salah gurunya. Kami berharap siapapun warga Bogor yang mau belajar tempat kami, bahkan melihat tempat kami, bahkan mengetahui yang mana mau belajar apapun, mau belajar dari produksinya, sampai belajar dari pertaniannya, sampai belajar bagaimana mendapatkan uangnya, silahkan tempat kami terbuka 24 jam dan gratis, tidak ada dipungut biaya. Baik, yang mau Mungkin satu, ya, Mbak, silakan. yang perlu kita sampaikan, inti dari Satgas Pembela Barisan Mengawal Indonesia Mas. Satgas Barisan Pengawal Indonesia Emas ini 3 hal yang memang kita sering lupa anak muda ini. Kita harus terima kasih, mohon maaf, kemudian Permisi. minta tolong atau permisi. Saya kira ini hal kecil tetapi sangat-sangat penting untuk pembangunan manusia, khususnya generasi muda. Begitu Mbak.
Yang jelas memang harapannya di jalur Bomang ini gitu ya bisa menjadi role model kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Bogor. Dan tentu saja pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini bersama Pak Danrem, Pak Trian, juga Pak Jimmy, kita jadi banyak belajar bahwa ketahanan pangan itu bukan pekerjaan satu pihak aja. Tidak kita bebankan misalnya ke petani saja gitu ya, karena dari pemerintah juga ada kebijakan, dari TNI ada yang mendukung program di lapangan serta petani yang tentunya jadi ujung tombak produksi. Dari Bogor untuk Indonesia. Dari Bogor untuk Indonesia. Oke. Dan jangan lupa ketahanan pangan bukan hanya tentang kita hari ini bisa makan, tapi bagaimana memastikan pangan itu tetap tersedia untuk generasi yang akan datang. Betul. Oke, saya Marisa pamit. Terima kasih tentunya untuk Brigjen TNI Thomas Rajunio dan Rem 061 Surya Kencana Bogor. Kemudian Bapak Trian Turangga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau ASD 2, mewakili Bupati Bogor Rudi Susmanto dan juga Bapak Jimmy Hantu, tokoh petani Bogor. Dan tentunya terima kasih juga untuk para pendengar setia Pro 1 RR Bogor. Tetap dengarkan siaran kami. Tadi apa Pak tagline-nya? Dari Bogor untuk Dari Indonesia. Bogor Dari untuk Bogor Indonesia. untuk Indonesia. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.